Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Francesco Bagnaia mengakui, kecerdikan Marc Marquez sepersekian detik, masuk akal memanfaatkan celah tekanan ban ketika balapan berlangsung di MotoGP Thailand 2025. Hal ini membuat Marc Marquez layak disebut sebagai pembalap paling cerdas. Pada Grand Prix MotoGP Thailand 2025 yang baru saja berlangsung, Marc Marquez menunjukkan performa gemilang dengan meraih kemenangan perdananya bersama tim Lenovo Ducati. Kemenangan ini tidak hanya menandai kembalinya Marquez ke puncak podium setelah 93 balapan, tetapi juga menegaskan reputasinya sebagai salah satu pembalap paling cerdas di lintasan. Sejak awal balapan di sirkuit internasional Chang, Marquez memimpin dengan kecepatan yang konsisten. Namun, strategi cerdasnya terlihat ketika ia membiarkan saudaranya, Alex Marquez, memimpin sementara untuk mengelola tekanan ban dan menjaga performa motornya. Pada 3 lap terakhir, Marquez melakukan manuver penentuan di tikungan 12 untuk merebut kembali posisi terdepan dan mengamankan kemenangan. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, finish di posisi ketiga. Bagnaia mengakui bahwa Marquez mengendalikan balapan dengan strategi yang matang. Ia menyadari bahwa kecerdikan Marquez dalam memanfaatkan celah sekecil apapun, termasuk pengelolaan tekanan ban, membuatnya layak disebut sebagai pembalap paling cerdas. Sebelum musim dimulai, Bagnaia telah mengakui bahwa Marquez lebih siap untuk bersaing di MotoGP 2025. Ia menyebut bahwa Marquez, baik secara mental maupun teknis, berada dalam kondisi ideal untuk menghadapi musim ini. Selain itu, mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, menilai bahwa kehadiran Marquez di Ducati dapat menjadi motivasi tambahan bagi Bagnaia untuk meningkatkan performanya. Selama tes pramusim di Buriram, Marquez menunjukkan dominasinya dengan catatan waktu yang impresif, sementara Bagnaia menghadapi beberapa kendala teknis. Situasi ini menimbulkan spekulasi bahwa Marquez mungkin memainkan permainan pikiran untuk menekan Bagnaia. Meski demikian, Bagnaia tetap optimistis dan bertekad untuk meningkatkan performanya. Ia menyadari bahwa persaingan internal dengan Marquez dapat menjadi pendorong untuk mencapai hasil yang lebih baik. Bagnaia juga mengakui bahwa ia berusaha meniru beberapa keterampilan Marquez, meskipun hal itu tidak mudah dilakukan. Kehadiran Marquez di Ducati telah menambah dinamika baru dalam tim. Meskipun mereka adalah rekan setim, persaingan antara Marquez dan Bagnaia diprediksi akan semakin sengit. Beberapa pihak bahkan khawatir bahwa rivalitas mereka dapat mempengaruhi keharmonisan tim. Namun, Marquez menanggapi situasi ini dengan bijak. Ia menyatakan bahwa dengan usia dan pengalaman mereka saat ini, persaingan di dalam tim dapat dikelola dengan lebih dewasa. Marquez juga memuji karakter Bagnaia sebagai pembalap yang cerdas dan kompetitif. Dengan kemenangan di Thailand, Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 37 poin. Bagnaia berada di posisi ketiga dengan 16 poin. Musim ini diprediksi akan menjadi ajang persaingan ketat antara keduanya, dengan potensi terjadinya kesalahan, kecelakaan, dan bentrokan di lintasan. Bagi para penggemar MotoGP, persaingan antara Marquez dan Bagnaia memberikan tontonan menarik. Kecerdikan Marquez dalam memanfaatkan situasi di lintasan, seperti pengelolaan tekanan ban, menjadi faktor kunci dalam keberhasilannya. Sementara itu, Bagnaia ditantang untuk meningkatkan strateginya dan belajar dari rekan setimnya untuk tetap kompetitif. Dengan sisa musim yang panjang, masih banyak peluang bagi Bagnaia untuk membalas dan menunjukkan kemampuannya. Namun, ia harus menghadapi tantangan besar dalam sosok Marquez yang tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam mengambil keputusan di lintasan. Pada akhirnya, MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang seru antara dua pembalap top ini. Para penggemar tentu menantikan bagaimana dinamika di dalam tim Ducati akan berkembang dan siapa yang akan keluar sebagai juara di akhir musim. Casey Stoner kagum, Marc Marquez lakukan strategi cerdik di MotoGP Thailand 2025. Selamat dari penalti tekanan ban dan raih kemenangan dramatis. MotoGP Thailand 2025 menghadirkan drama luar biasa di sirkuit internasional Chang, Minggu, 2 Maret 2025. Marc Marquez, yang kini membela tim pabrikan Ducati, kembali menunjukkan kepintarannya dalam balapan dengan strategi yang membuat banyak orang kagum, termasuk legenda MotoGP Casey Stoner.
Salah satu aspek paling menarik dari kemenangan Marquez di Thailand adalah bagaimana ia berhasil menghindari penalti akibat tekanan ban depan yang terlalu rendah. Berdasarkan regulasi baru MotoGP, tekanan ban depan harus berada di atas batas minimum yang ditetapkan sepanjang balapan. Jika tekanan ban terlalu rendah dalam durasi tertentu, pembalap bisa dikenai penalti waktu atau bahkan didiskualifikasi. Pada pertengahan balapan, banyak yang memperhatikan bahwa Marquez tampak melambat dan membiarkan adiknya, Alex Marquez. Manuver ini awalnya membuat tim Ducati khawatir, termasuk manajer tim, Davide Tardozzi. Namun, ternyata strategi ini dilakukan dengan sangat cermat oleh Marquez untuk menjaga tekanan ban depan tetap dalam batas yang diizinkan. Saat saya melihatnya melambat, saya sempat mengira ada masalah teknis atau kesalahan strategi, ujar Tardozzi. Namun, setelah melihat data dan memahami langkahnya, saya sadar bahwa itu adalah keputusan yang sangat pintar. Casey Stoner, juara dunia MotoGP 2 kali dan mantan pembalap Ducati, turut mengomentari kemenangan Marquez di MotoGP Thailand. Ia sangat terkesan dengan bagaimana Marquez mampu mengatur ritme balapan untuk menghindari penalti, sekaligus tetap menjaga peluang untuk menang di akhir lomba. Saya sudah banyak melihat balapan yang brilian, tetapi ini adalah salah satu yang paling cerdas, kata Stoner dalam wawancara dengan TNT Sports. Marquez tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak memaksakan diri di awal, dia memperhitungkan tekanan ban, dan kemudian menyerang di saat yang tepat. Itulah perbedaan antara pembalap hebat dan pembalap biasa. Stoner menambahkan bahwa strategi semacam ini membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana motor bekerja di lintasan dan bagaimana regulasi dapat dimanfaatkan dengan cerdik. Jika dia terus memaksakan diri sejak awal, dia mungkin sudah terkena penalti dan kehilangan kemenangan ini. Tetapi dia tahu cara memainkan aturan dengan sempurna, lanjut Stoner. Setelah menjaga ritme balapan di pertengahan lomba, Marquez mulai meningkatkan kecepatannya dalam 5 lap terakhir. Saat itu, ia berada di posisi kedua di belakang Alex Marquez. Pada lap ke-24, Mark berhasil menyalip Alex Marquez dan pada lap ke-26, ia berhasil melewati adiknya di tikungan ke-12. Saya tahu saya harus bersabar dan menunggu momen yang tepat, kata Marquez setelah balapan. Jika saya memaksakan diri terlalu dini, saya bisa mengalami masalah dengan tekanan ban atau kehilangan daya cengkeram di akhir lomba. Ini adalah balapan yang penuh perhitungan. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Marquez di musim MotoGP 2025 bersama Ducati dan membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap paling cerdas di grid. Dengan kemenangan ini, Marquez kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Keunggulannya di Thailand juga memberikan tekanan besar bagi rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang finish di posisi ketiga. Ini baru awal musim, tetapi jelas bahwa Mark sangat kuat dengan Ducati, kata Bagnaia dalam wawancara pasca balapan. Kami harus bekerja lebih keras untuk bisa bersaing dengannya sepanjang musim. Sementara itu, Alex Marquez yang finish di posisi kedua mengaku bangga bisa bertarung dengan kakaknya di lintasan. Saya sangat menikmati balapan ini. Mark selalu menjadi panutan bagi saya, dan hari ini kami bertarung dengan sangat fair. Saya berharap bisa mengalahkannya di balapan berikutnya, kata Alex dengan senyum. MotoGP Thailand 2025 sekali lagi membuktikan bahwa Marc Marquez bukan hanya pembalap cepat, tetapi juga pembalap dengan kecerdasan balap luar biasa. Strateginya dalam menghindari penalti tekanan ban, dikombinasikan dengan serangan tepat waktu di akhir lomba, menjadikannya pemenang yang layak. Casey Stoner dan banyak analis MotoGP memuji keputusannya yang penuh perhitungan, dan dengan hasil ini, Marquez kini menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Kini, perhatian beralih ke balapan berikutnya di MotoGP Portugal. Akankah Marquez kembali menunjukkan kecerdikannya dan melanjutkan dominasinya? Sempat buat bos Ducati gugup, Desmosedici GP24 dikira bermasalah, Marc Marquez lakukan hal tak wajar di MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez memulai musim MotoGP 2025 dengan gemilang, meraih kemenangan di Grand Prix Thailand yang berlangsung di sirkuit internasional Chang, Buriram, pada 2 Maret 2025. Kemenangan ini menandai debut impresif Marquez bersama tim pabrikan Ducati, setelah sebelumnya meraih pole position dan kemenangan di sprint race. Sejak sesi latihan bebas pertama, Marquez menunjukkan performa kuat dengan mencatat waktu tercepat. Ia melanjutkan dominasinya dengan meraih pole position, mengalahkan adiknya, Alex Marquez, yang start dari posisi kedua.
Pada sprint race, Mark berhasil finish pertama, diikuti oleh Alex di posisi kedua, menciptakan momen bersejarah bagi keluarga Marquez. Dalam balapan utama, Mark memimpin sejak awal namun mengalami penurunan kecepatan di pertengahan race. Hal ini memicu spekulasi mengenai tekanan ban depan yang mungkin mengalami penurunan yang signifikan dan terlalu rendah. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menyatakan setelah melihat analisis data untuk memahami situasi tersebut dan menekankan bahwa membuat asumsi tanpa data telemetri tidaklah bagus. Hal ini membuat Davide Tardozzi sempat kebingungan. Penurunan kecepatan Marc Marquez secara tiba-tiba sempat membuat Tardozzi gugup, terutama saat melihatnya tertinggal di belakang Alex. Namun, Tardozzi segera menyadari bahwa Marc menggunakan strategi cerdas dengan tetap berada di belakang Alex tanpa memaksakan diri, menunjukkan kepintarannya dalam mengelola balapan. Kemenangan ini menandai kebangkitan Marc setelah 4 tahun penuh tantangan akibat cedera serius yang dialaminya pada 2020. Setelah menjalani 4 operasi pada lengan kanannya, Marc memutuskan untuk meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati. Keputusannya terbukti tepat, dengan adaptasi yang cepat dan sukses bersama motor barunya. Momen podium yang diisi oleh dua bersaudara Marquez menjadi sorotan utama. Ibu mereka, Roser Alenta, mengungkapkan kebahagiaannya melihat kedua putranya berhasil finish di posisi teratas. Dalam wawancara, Roser menyatakan bahwa ia menangis sepanjang balapan dan merasa sangat bangga atas pencapaian Marc dan Alex. Roser juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan antara kedua putranya, memperingatkan bahwa persaingan yang tidak sehat akan mendapatkan teguran keras di rumah. Ia berharap Alex dapat meraih gelar juara dunia, mengingat Marc sudah memiliki 8 gelar, dan menekankan pentingnya keselamatan mereka di lintasan. Dominasi Marc di Thailand memberikan sinyal kuat kepada para pesaingnya. Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati, merasakan tekanan setelah penampilan gemilang Marc. Situasi ini memicu diskusi internal di tim Ducati untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kehadiran Marc. Selain itu, debut impresif Ai Ogura di kelas MotoGP patut mendapat perhatian. Pembalap asal Jepang ini berhasil finish di posisi keempat pada sprint race dan balapan utama, menunjukkan potensi besar untuk bersaing di papan atas. Dengan awal musim yang kuat, Marc Marquez kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Para penggemar dan tim akan menantikan bagaimana dinamika persaingan berkembang sepanjang musim, terutama dengan kehadiran dua bersaudara Marquez di puncak performa mereka. Sangat cerdik, ini penyebab Marc Marquez mengalah ke sang adik di MotoGP Thailand 2025. Hal itu tepatnya terjadi dalam balapan utama MotoGP Thailand 2025 yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand, pada Minggu, 3 Maret 2025, siang waktu Indonesia Barat. Beruntung, Marquez bisa kembali menyalip sang adik, Alex Marquez, jelang akhir balapan. Pada akhirnya, Marc Marquez pun keluar sebagai pemenang di seri perdana MotoGP 2025 itu. Marquez diketahui tampil begitu apik dalam balapan utama MotoGP Thailand 2025. Mulai balapan dari pole position, dia bisa langsung tancap gas memimpin balapan. Tetapi, pada lap ke-7, Marquez secara mengejutkan malah melambatkan lajunya. Kondisi ini pun dimanfaatkan sang adik, Alex Marquez, yang sejak awal balapan terus mengekor ketat di posisi kedua. Alex langsung maju memimpin balapan. Marquez pun terus membuntuti. Di belakangnya atau posisi ketiga, ada sang rekan setim, Francesco Bagnaia. Sontak, aksi Marquez membuat para penonton terheran-heran. Pasalnya, Marquez tampaknya tak mengalami masalah teknis apapun. Usai balapan rampung, Marc Marquez pun memberi jawaban atas teka-teki dirinya yang melaju lambat tersebut. Hal ini diakuinya karena faktor teknis berupa tekanan ban depan. Diketahui, para pembalap tak boleh melanggar aturan tekanan ban motor. Batasnya adalah 1,8 bar selama 60% durasi balapan. Jika melanggar, pembalap MotoGP bisa terkena sanksi berupa penalti. Karena itu, Marc Marquez akhirnya memilih melambat sejenak dan membiarkan Alex Marquez melaju di depannya. Ya, jawab Marc Marquez saat ditanya TNT Sport soal tekanan ban, dilansir dari Crash, Senin kemarin. Ini adalah balapan yang sangat menantang, karena saya merasa sangat baik dari awal. Saya merasa, oke, saya bisa melaju dengan baik, dan saya langsung menciptakan jarak, lanjutnya.
Saya cuma punya Marin 3 lap, dan karena itu saya hanya menyalip Alex dalam 3 lap tersisa karena saya tidak menyelesaikan lap saya tidak menyalipnya. Tetapi, itu jadi hal yang cukup kritis karena penalti merupakan bencana. Tetapi kami bekerja sama dengan tim, kami bisa melakukannya, jelas Marquez. Tetapi, jelang akhir lap, Marquez bisa merebut kembali posisi terdepan di balapan itu. Hingga akhirnya, dia keluar sebagai pemenang. Disusul Alex Marquez di posisi kedua dan juga Bagnaia yang isi podium ketiga.